A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih sadaqallahul azim. Halaman berapa? Syahadat. Ya, syahadat lah. 3. Syahadat ada terbagi kepada 3 macam. Syahadat pada syariat. Jadi pertama syahadat syariat. Syahadat pada syariat. Syahadat pada syariat atau syahadat syariat diucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditasdiqkan dengan hati, dibenarkan dalam hati seperti aku bersaksi atau aku naik saksi, istilah orang Bahari kan kayak itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi atau aku naik saksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini ngarannya syahadat syariat. Jangan aku pernah di negara nih Ustaz, ditakuni orang Bahanam, syahadatnya kayak ini, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Ahmad Rasulullah. Nah artinya Allah. Nah melajani kan Nabi kurangnya ada kegampangan, karena orang terpengaruh dengan kehabiban. Kan ditakon akan jalan apa nih kayak apa bu? Takajud aku waktu di negara. Ini lihat di hadis Nabi dulu. Jadi ujar Nabi, datang kepadaku seorang laki-laki, kemudian bertanya, mal Islam, apa itu Islam, hai Muhammad? Nabi mengatakan, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam adalah bahwa mengucap 2 kali syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kada amat di sana. Nah, ini sahih hadisnya tuh. Kemudian di dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul, di situ nang diangkat jadi rasul waktu Nabi bernama Muhammad, bukan bernama Ahmad kan. Itu Al-Quran itu. Jadi wasilah kita ya Muhammad bin Ahmad, hati Sayyidina Muhammad adanya wasilah. Ada 6 kok sebutkanlah. Itu bagus ya. Nah, kita kembali kepada hadis. Nah, Habib dan hadis itu berbeda. Hadis itu perkataan Nabi, kalau Habib ini kan keturunan aja nih. Maka keturunan wahai ini itu kan memang keturunan Bahari. Kalau Habib Bahari itu sudah alim itu. Sarwara. Nah, itu Allah alam bertaulah. Tapi wanita bertua, wanita mengajarkan. Nah, kada sesuai dengan hadis ini berbahaya. Berapa tahun lama kan sudah ya 6 tahun sudah, astagfirullah. Karena terpengaruh aja. Terpengaruh melihat keajibannya, ada keistimewaan. Nah, terpengaruhnya di situ. Ada boleh kita melihat keistimewaan walaupun orang itu menyeberang lautan, ada pelontok-pelontokan, kada berjubung-jubungan, walaupun terbang di udara. Karena ujian Nabi al-istiqamah itu khairun alfi karamah. Istiqamah dalam syariat Nabi itu lebih baik daripada 1000 karamah. Biar karamah itu pada bapak kan. Banyak aja nak karamah itu akhirnya mampu ulang lah. Nah, habis sudahlah. Tadi. Kedua, syahadat pada hakikat. Syahadat hakikat dalam Bahari.
atau syahadat diri atau syahadat sebenarnya. Ini syahadat hakikat ini, nah. Syahadat hakikat ya. Ini syahadat hakikatnya artinya syahadat sebenarnya. Atau uji orang tadi syahadat diri. Nah, orang jadi bisa juga menciptakan nama lah, nama syahadat diri orang. Nah sekarang apa arti syahadat hakikat? Syahadat hakikat itu artinya syahadat sebenarnya. Kalau syahadat syariat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, diikrarkan dengan lisan, ditasdiqkan dengan hati. Ini kan sewaktu-waktu aja nih. Mengarang syahadat hakikat atau syahadat sebenarnya atau syahadat ini setiap saat kita zikir dan sholawat. Caranya kayak apa? Nanti dikatakan syahadat hakikat nih. Syahadat sebenarnya atau syahadat diri. Ini syahadat hakikat nih. Artinya kan syahadat sebenarnya artinya bahwa diri kita, di bawah diri kita nih sebenarnya ada hubungan dengan nama Tuhan, dengan nama Nabi. Bahwa diri kita sebenarnya ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Pertanyaannya ngaran Tuhan yang mana, ngaran Nabi yang mana pula? Nah ini yang perlu diketahui. Agama kan dua. Pertama syariat. Yang kedua hakikat. Agama dua. Pertama syariat lawan hakikat. Itu nanti dikatakan asyariatu. Asyariatu bila hakikatin. Adilah. Wal hakikatu bila syariatin. Badilah. Arti hakikat kan sebenarnya agama ada dua. Pertama syariat dan manajer makrifat gulung tarikatnya aja. Timbul kadang-kadang pertanyaan. Karena umumnya orang mengatakan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kenapa dikatakan agama hanya dua? Mana makrifat lawan tarikat. Makrifat dengan tarikat masuk syariat. Itu kenalah. Jadi makrifat dan tarikat masuk syariat. Jadi agamanya dua, syariat lawan. Tapi jangan macam-macam orang tarikat. Aku ini pimpinan tarikat. Rata-rata bilang aku bacakan tarikat. Ini pimpinannya ada enam buahnya kayak gitu dalam negara. Kalau yang pakai sahabat tadi kalau melampaui biasa. Cuma yang jelasnya agama ada dua, syariat dan hakikat. As-syari'atu bila hakikatin adilah. Syariat tanpa hakikat hampa. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batal. Batalnya sia-sia. Waman jam'a bainahuma. Bakat tahaqqaq. Nah, barang siapa mengumpulkan keduanya baru dikatakan benar. Maksudnya benar di jasmani dia, benar di jasmani dan rohaninya, benar yang diimaninya, benar yang dipercayainya, benar yang diyakininya, benar yang dirasakannya, benar yang dipandangnya, benar juga kembali. Dan benar inilah yang membawa kita ke surga. Kan kayak itu kaidahnya teman. Nah kita bicara syahadat hakikat, menyaksikan sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur kan nama Tuhan. Dan ada hubungannya juga dengan nama Nabi. Ini sebenar-benar diri. Syahadat hakikat menyaksikan bahwa diri ada hubungan dengan ngaran Tuhan, ngaran. Ini ngaran Tuhan di alam syariat, ngaran Tuhan di alam hakikat. Karena dua agama, syariat lawan hakikat. Kayak apa penjelasannya?
Aku kan hilang haji terji, haji min bawa gurunya kemarin. Guru Husni Tamrin meninggal sudah sekalinya setahun yang lalu. Sini nah. Yang dipertanyakan almarhum guru Husni Tamrin nih, guru haji terji ini. Haji terji ini bawa kemana? Yang di atasnya ada asari atau bila hakikatin atil ini yang ditakonakan ke Palangkaraya orang dia beli gabung. Orang alim tuh dia, nak ada alim kalau anak belajar lah kan tahu aku persediaan majelis sudah. Hanya akan disediakan boleh-boleh aku. Masuk orang khianat dengan agama kan. 95 aku sudah bolang di sini sudah. Ini aja dipertanyakan syariat tanpa hakikat antilah hampa. Beliau ini takutan kalau beli ke alam akhirat hampa atau hampa kadang di bawah-bawah. Masuk kubur, bulikan orang ada di kubur, pokoknya bukan akhir di bawah-bawah. Menandanan di bawah-bawah, misalnya di dunia duit. Nah, tapali si bukan akhir. Nah, kada batakon lagi bukan akhir di dalam kubur. Maka banyak kebaikannya. Membawa ada yang di bawahnya mana? Jika mengkada di bawah ini ngelucut dalam kubur. Ini karena lah ajar Nabi kita nih dalam hadisnya sudah terjadi kiamat ini baru mantap ya, tapi kiamat subur adalah astagina kayak aku nih 74 bisa paling-paling 80 bisa kada lagi bisa kada sampai juga ya kalau tapi aku berdoa kalau enggak sampai 100 gitu kesah pala. Setelah kena terjadi kiamat nih tipe pertama tuh, tipe kedua kan dibangkitkanlah manusia. Hari kebangkitan ngarannya ya mahasar ngarannya kan. Nabi kada melihat lagi di pembangunan sebagaimana kada pembangunan pada mahasar kan. Pada mahasar ini matahari berapa jangka dari kepala kita. Nabi, Jibril, Mikail, Israfil ya kan bertanya Tuhan perkara apa ini ujar Nabi kita ini perkara yang besar ujar Nabi kan haja yaumul asar Nabi hari ini hari asar hari penyesalan bagi orang yang hampa hampa kadang di bawah dia mah sarong ngaranne bayang menandamah jan Nabi hari penyesalan nak ada artinya nak ada gunanya tapi ujar Jibril aja ya syafaah Muhammad kekasih Allah ini hari engkau memberikan syafaat kepada umatmu. Ini ujar Sayyidina Jibril lawan Nabi nih. Makanya apa kita untuk mendapatkan syafaat kembali kita kepada syahadat ada 3 lah tadi. Pertama syahadat nah, ini sudah jaminan kita nih bakalan kena masuk surga. Tinggal yang di bawah banyak atau sedikit. Amun kada di bawah-bawah ya disiksa dulu tapi kena masuk surga asal bersahadat kan gitu toh. Syahadat syariat katanya kebanyakan orang awam ya pakai syahadat ini kira-kira kita kena di hari pembalasan di hari kita kena menjalani jalan mustaqim selamat dan hari dihisab kita selamat. Nabi kan tadi ujian Jibril hari engkau memberikan syafaat. Kakek itu jangan Nabi. Jar Jibril kepada Nabi ini. Jadi nama-nama mereka mendapat syafaat orang yang menghubungkan ini sekarang lawan. Artinya syahadat hakikat. Arti syahadat hakikat, syahadat sebenarnya. Artinya sebenar-benar diri ada hubungan lawan. Kan sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi daripada nur itu ngaran Tuhan Muhammad nama boleh dikatakan Muhammad itu jadi bagi Nabi.
Jadi syahadat hakikat ini tujuannya agar kita, karena di sana setelah terjadi tiupan yang kedua mendapat syafaat. Bila kita mendapat syafaat Nabi, aman nih sudah nih. Waktu menjalani titian siratal mustaqim. Ya apa nang ngijan hari timbangan kita tadi dihisab. Itu keistimewaan syahadat hakikat. Orang dahulu mengatakan syahadat diri. Orang Bali mengatakan syahadat diri. Artinya bahwa diri kita ini ada hubungan lawan Tuhan, lawan kembali kepada masalah yang tadi belum jadi tambahin tadi. Waktu gabut aku bertakon adalah jadi meninggal guru inilah jadi guru-guru kami. Ada salah pengasuh pesantren ini mah aku meninggal tuh. Aku hendak bertakon cakan gitu aku belak. Jadi ini pertanyaan syariat bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat tanpa kayak apa guru? Jadi aku ingat bila jadi mu'alim syukur. Beliau kan 25 tahun di Mekah. Ini rumusnya nih, rumusnya. Di bengkel itu ada perumus buntut. Nah, agar menembak buntut. Tentang harian, di anu nih, di bangkuk, rumus saja. Ini rumus itu lain. Ini rumus untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan syafaat nih. Karena kadang mungkin orang mendapat rahmat tanpa syafaat nih. Kan gitu kalau. Jadi jargon nih, aku tulis akan ini kan maju sudah kayaknya ada kemajuan selalu saja makikan kerakan. Dulu aku berdiri bapak tulis nah. Ada bapak, kalau ini sudah ada kemajuan. Karena ke depan apakah lagi kalau. Aku tulis. Dia rumus sana walam yusammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa bin nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat hanya dengan nur. Alam hakikat alam sebelum alam semesta. Sebelum langit dan bumi, artinya alam hakikat. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat hanya dengan nur. Ahad aja jarang bari satu nama aja. Wasam subhanahu wa ta'ala isma nabi bi alamil hakikat illa bi Muhammad. Tuhan memberikan nama diri nabinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad. Jadi ngaran Tuhan di alam hakikat hanya nur. Ngaran nabi di alam hakikat hanya Muhammad. Ahad aja nih. Arti ahad ini satu nama Tuhan, satu nama. Ini perlu diketahui dulu. Waman jam'a bainahuma. Supaya benar kita, supaya benar diri kita, supaya benar yang kita imani, supaya benar yang kita yakini, supaya benar yang kita rasakan, supaya benar yang kita pandang nih. Kemudian wa'ahwarallahu Nabi yang kayak itu aja bahasa Banjar aja nah. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi kita berada di alam syariat. Kita ini di alam syariat. Atau di alam syahadah. Alam syahadah itu alam yang nyata kita lihat. Kita raba, kita bijak itu alam syahadah adanya. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita berada di alam syariat atau di alam syahadah. Mulai dari Allah sampai 10. Jumlahnya 99 nama. Mulai dari Allah sampai 10. Disuruhlah kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Itu yang pesannya. Disuruh kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Kalau bahasa Arabnya kayaknya nama itu sama. Nah, bil ma'rifah itu tuh diberi nama dengan ma'rifah. Siapa memberi nama? Para ulama, bukan Nabi. Kemudian nama Nabi di alam syariatnya atau yang sadar 201 nama. Nah, ini nama syariat ngarannya. Allah sabur itu nama di alam syariat, nama syariat ngarannya. Kamu nama Tuhan di alam hakikat hanya nur. Ya kan? Kalau ngaran Nabi dalam hakikat hanya Muhammad.
Jadi ngaran Tuhan 99, ngaran Nabi 201 nama. Nah ini rumusnya. Asyari'atu bila hakikatin adilah. Syariat tanpa hakikat apa? Pengertiannya. Nama Tuhan di alam syariat itu kan jumlahnya 99 nama. Bila hakikatin apabila kada sama dengan nama Tuhan di alam hakikat hampa. Dianjurkan kepada kita mencari dari 99 nama Tuhan sekira-kira sama dengan nama Tuhan dalam hakikat nama yuk. Hanya nur aja. Nah itu dikatakan umuran ala nur. Ini. Nah nur pertama ngaran Tuhan di alam hakikat. Nur yang kedua ngaran Tuhan di alam syariat. Waman jam abain ummah. Barang siapa mengumpulkan keduanya, maksudnya nama Tuhan di alam hakikat, nama Tuhan di alam syariat kumpulkan kan hanya nur aja kesimpulannya kan. Bahkan tahap pokok. Kalau kita yakini bahwa ini nur, benar diri kita, benar kita percaya, benar kita yakini, benar kita rasakan, benar kita pandang, maksudnya kayak itulah. Sekarang nama Nabi Asyari'atu nama Nabi di alam syariat kan 201 nama nih. Itu lihat bilail khairat. Bila hakikatin apabila kada sama dengan nama Nabi di alam hakikat hampa. Cari dari 201 nama Nabi sekira-kira sama loh nama Nabi di alam hakikat namanya. Itu Muhammad. Itu dikatakan Muhammad bil awalin. Nah, lawan Muhammad bil a. Nah, itu akhirnya ada kita nih Muhammad pikul wakin. Pikul waktu wakin, nah lain wakin bahasa kita kan. Itulah dimaksud Muhammad bil awalin. Muhammad bil awalin, Muhammad awal. Nah anak Nabi ini sebelum ada alam semesta sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan terjadi kepada siapa? Kepada Muhammad. Dikatakan oleh Nabi kita kepada Jabir Nur Muhammad. Itu rumusnya yang benar. Itu Muhammad awalin. Muhammad bil akhir, Nabi dilahirkan ke dunia, dijadikan rah. Muhammad akhirnya memberikan syafaat. Memberikan syafaat kan. Kan jadi aja hari ini ya Allah syafaatika. Hari engkau memberikan syafaat kan gitu kan. Kalau Muhammad bin waktu ini kita hubungkan dengan Nabi kita pada setiap waktu awal. Wahid setiap Nah, ini kalau orang anak mendapat syafaat di setiap waktu dan saat. Nah, jadi asyari'atu bil hakikatin adilah maksudnya syariat tanpa hakikatilah. Nama Tuhan di alam syariat 99. Kalau kan sama lawan nama Nabi di alam hakikat hampa itu perlunya mengenal diri. Mengenal diri penting supaya syariat hakikat itu kumpul. Jadi kepercayaan kita benar, yang kita yakini benar, yang kita rasakan benar, yang kita pandang benar kembali dalam kebenaran juga. Nah kemudian nama Nabi di alam syariat 201 nama. Kalau kan sama dengan nama Nabi dan hakikat hampa. Cari ternyata Muhammad kumpulkan keduanya, maksudnya nama Tuhan di alam syariat dan nama Tuhan di alam hakikat kan hanya dua nih. Nama Nabi di alam syariat Muhammad, nama Nabi di alam hakikat Muhammad, kumpulkan keduanya. Apakah ada Nur Muhammad? Ternyata Muhammad diri kita memang meyakini ngarannya bersahadat hakikat, bersahadat menyaksikan sebenarnya bahwa dia lawan Tuhan lawan kan Nur ngaran Tuhan. Muhammad ngaran Nabi kan lawan Tuhan lawan Nabi ya Rabbal Alamin. Tuhan bahasa kita 1000 kali nyampat ya Tuhan gak ada apa hal kan, karena Tuhan bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Itu kaidah. Kalau Nabi itu artinya orang berikan tahu atau berikan kabar. Nah dimaksud dengan diri Nabi ya Muhammad kan gitu ceritanya tuh. Wal hakikatu bila syariatin batilah, hakikat tanpa syariat hampa. Ini kebalikannya sama pengertiannya kayak itu tadilah. Nah jadi kita bicara tentang syahadat hakikat tadi.
Syahadat hakikat ini syahadat sebenarnya. Hakikat ini artinya sebenar-benar diri Nur Muhammad. Sebenar-benar diri ada mau ngaran Tuhan ngaran Tuhan, ada hubungan ngaran Tuhan di alam syariat, ada hubungan ngaran Tuhan di alam hakikat, ada hubungan ngaran Nabi di alam syariat, ada hubungan ngaran Nabi di alam hakikat. Karena agama hanya dua, syariat lawan hakikat. Nah, ngaran Tuhan di alam syariat Allah Rahman sebagai amaliyah kita, pakai kita beramal, pakai kita berdoa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berzikir la ilaha illallah kan gitu. Habis sudahlah. Syahadat pada hakikat atau syahadat diri. Nah, itu bertalian dengan masalah. Ini ujian Nabi kita nih. Di hadapan sahabat beliau yang terdekat. Setelah turun ayat Fa'anjir asyirataka aqrabin, ini ujar Tuhan nyelon Nabi. Fa'anjir. Nabi menyiarkan agama secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Naik rumah turun rumah. Kenapa? Karena Nabi takut dengan perkara yang belum ditemukan oleh orang-orang Quraisy. Kalau takajud 3 tahun naik rumah turun rumah. Berapa orang Islam kalau dihitung ciri-ciri waktu itu. Turunlah firman Tuhan, Fa'anjir asyiratal akrabin, berikan kabar dari Muhammad, kabar ancaman kepada keluargamu yang terdekat. Akhirnya dikumpulkan oleh Nabi kita nih keluarga-keluarga yang terdekat nih. Nang muslim, nang beriman nih. Namun nang kafir kada percayanya malah menyumpahi lo Nabi diajak ya kalau apa aja Nabi. Ujar Nabi, inilah Rasulullah, sesungguhnya aku ini ujar Nabi Rasul Allah, utusan Allah. Ujar Nabi ini di hadapan keluarga beliau yang terdekat nih. Inilah Rasulullah, aku ini adalah Rasul Allah, utusan Allah nih. Ilaikum, kepada kamu kalian, wa ilan nas, dan utusan Tuhan kepada semuanya manusia, kepada manusia semua. Apa ujung-ujungnya? Jadi ujian Nabi nih. Ini nih. Nih. Ini ujian Nabi kita di hadapan keluarga beliau yang terdekat nih. Nah, sudah beriman lawan Nabi nih. Jadi jangan Nabi la tamutunna kama tanamun walatul asunna kama yastaiqidun. Hendaknya mati kamu seperti ingin tidur. Meninggal yang kayak anak guling, nyaman benar, lenyap dalam hari kan. Walatul asunna kama yastaiqidun. Hendaklah kamu dibangkitkan dari alam kubur seperti bangun tidur. Muhan kayak biasa aja malah bercahaya. Cuma Muhan tukul karena kita kubur agar masuk neraka belawasan orang ini kan. Nah, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, tapi wailan nasi apa, dan kepada manusia semua ngomong kita beratani apa ada nyala sahabat-sahabat dan kalangan keluarga aja. Itulah Nabi, itulah keadilan Nabi. Nah, kayak apa supaya kita mati nih? Nah, kayak anak guling, atau mati lenyap di bari, supaya dibangkitkan di kubur. Seperti bangun guling ini orang dapat syafaat Nabi, karena janji hari ini hari kau memberikan syafaat. Nah, ini yang dikatakan di Burdah. Ini Burdah nih.
Jadi Imam Bukhari ini orang alim, orang kecintaannya lah Nabi, orang melihatkan oleh kelebihan orang mencintai Nabi. Dan mudah diamalkan di mana-mana, nama amalkan kita tahu dua artinya. Baca aja lah. Ini Haji ini, nama dia bilang aku sini. Dua kali mudah ditonton nih. Ya kalau kamu kada tahu maksud dalam pengertian kan sia-sia gue. Ya kan? Coba lihat di dalam Buddha. Nah ini tulisannya kayaknya supaya tahu wal habibul laji. Laji, nah ketinggalan laji, nah laji. Itu dia siapa atau ikul dihaulin minal atwat. Nukta ini. Nah,